balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup, umur yang dewasa, umur yang balik, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan seperti apakah yang menyelimuti Nabiullah Ibrahim saat mendapatkan perintah untuk menyembelih Ismail, putra yang amat dicintainya? Dapatkah kita bayangkan setelah puluhan tahun menanti keturunan, bahkan ketika fisiknya sudah semakin renta, lalu ketika anak yang teramat didamba itu sudah ada, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Ibrahim pun menghadapi dua pilihan, mengikuti perasaan hatinya dengan menyelamatkan Ismail buah cinta keluarganya, atau mentaati perintah Allah dengan mengorbankan putra kesayangannya. Situasi seperti inilah yang sejatinya setiap saat kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya, atau memilih tetap menggenggam Ismail yang lain di sekeliling kita. Walau sering lidah kita mengatakan segala karunia yang Allah berikan adalah karunia dari Allah, namun dalam praktek dan kehidupannya kita sering merasa bahwa karunia itu adalah pemilik, kita menjadi pemilik dari karunia itu. Setiap sesuatu yang menyebabkan dan menjadikan kita mengajukan berbagai macam alasan dan dalih untuk menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu istri, apakah itu anak kita, apakah itu keluarga, kerabat, harta benda, bisnis kita, rumah-rumah, yang tinggal sejatinya adalah Ismail buat kita. Jika semua itu lebih kita cintai daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada cinta kepada Rasulnya, maka sungguh kita sudah membuat pilihan yang salah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan demikian, berbagai karunia yang Allah anugerahkan tadi buat kita telah menjadi Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mengutamakan materi, kita lebih mengutamakan dunia dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu artinya kita sedang menanam benih-benih yang akan berujung kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijarah takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jika bapak-bapak kamu, jika anak-anak kamu, kemudian saudara-saudara kamu, istri-istri kamu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hikmah lain yang bisa kita petik dari kisah agung ini adalah betapa luar biasanya Ismail sebagai seorang pemuda yang tengah tumbuh dengan segala potensinya, yang masa depan gemilang menantinya. Ismail telah menunjukkan kualitas jauh pemuda di atas rata-rata. Tauhid telah terpatri dengan sangat kokoh di dadanya. Bisakah kita membayangkan perasaan seperti apakah yang kira-kira berkecamuk di dada seorang pemuda ketika ayahnya yang amat dicintai dan mencintainya berkata akan mengorbankannya? Benarkah ayahandanya itu sungguh-sungguh mencintainya? Kalau benar, cinta seperti apakah yang mampu menggerakkan lidahnya untuk mengucapkan kata-kata untuk berkurbannya? Namun Ismail bukanlah seorang pemuda biasa. Pemuda yang memiliki tauhidan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan ucapan, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada, insya Allah kau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Pertanyaan besar yang bisa diajukan dari kisah luar biasa ini adalah, gerangan apakah yang membuat Ismail menjadi setegar dan sekuat itu? Menu apakah yang setiap hari mengisi kepala dan dadanya sehingga dia bisa dengan rela menyerahkan dirinya untuk dikurbankan oleh ayahnya? Pendidikan seperti apa yang bahkan membuat Ismail juga meneguhkan hati ayahnya agar tidak ragu-ragu melaksanakan perintah Allah? Tentu saja kehebatan Ismail itu bukanlah sesuatu yang instan, apalagi simsalabim terjadi begitu saja. Keluar biasaan Ismail adalah buah dari pendidikan dan bimbingan dari seorang ibu yang juga sangat luar biasa. Inilah peran dahsyat Siti Hajar, perempuan yang telah dipilih Allah mendampingi Ibrahim alaihissalam dan melahirkan keturunan para nabi. Siti Hajar telah mampu membentuk Ismail menjadi anak muda yang istimewa. Hajar telah sukses mentransformasikan kesolehan, kesabaran, kepasrahan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan ilmunya kepada anak yang amat dicintainya, dan proses transformasi itu berlangsung setiap hari, setiap detik dan juga setiap saat. Lalu bagaimana dengan pemuda-pemuda kita saat ini? Adakah mereka mewarisi kedahsyatan Ismail? Sayang sekali ma'asyiral muslimin, yang terjadi justru sebaliknya. Sebagian besar anak-anak muda kita, pelajar dan mahasiswa kita, hari-harinya dipenuhi dengan berbagai perilaku yang memprihatinkan. Mulai dari tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas telah menjadi konsumsi harian mereka, dan data-data yang tersaji tentang perilaku anak-anak muda kita sungguh sangat memprihatinkan. Apa yang terjadi dengan pemuda-pemuda kita? Kenapa ini bisa terjadi? Benarkah anak-anak muda itu nakal, tidak bermoral dan berakhlak rendah? Dan sudah berapa lama kondisi seperti ini terjadi? Semestinya bukan pertanyaan-pertanyaan bernada kecaman seperti itu yang kita berikan kepada para pemuda-pemuda kita. Pertanyaan yang seharusnya diberikan adalah di mana saja selama ini kita berada, para orang tua, para guru, dan pemerintah berada. Apa yang telah dilakukan oleh orang tua dan guru kepada anak-anak dan pemuda-pemuda kita? Sebagai orang tua, bukankah selama ini nyaris tidak ada apapun yang kita berikan kepada anak-anak kita? Kita sudah merasa menuntaskan kewajiban kita jika sudah memenuhi mereka dengan aneka hadiah dan kebutuhan fisiknya. Pertanyaannya adalah, adakah perhatian dan kasih sayang kita masih curahkan kepada pemuda dan anak-anak kita? Bagaimana dengan waktu dan kebersamaan kita di rumah dan keluarga yang sudah banyak tersita oleh handphone dan televisi dan sebagainya? Masihkah kita bisa sholat berjamaah dan membaca Al-Quran bersama istri dan anak-anak kita dan keluarga kita di rumah? Dan di atas semua itu masih adakah teladan yang kita tunjukkan kepada anak-anak kita? Bukankah di rumah kita telah menjadi para diktator bagi anak-anak kita? Kita melarang mereka melakukan ini dan itu, melarang mereka pada saat mereka sedang bermain dan lain sebagainya. Namun di saat kita melarang mereka, pada saat yang sama kita masih asik dan sibuk dengan larangan tersebut. Para ayah dan juga ibu tidak melaksanakan keteladanan dalam keluarganya. Ketika seorang ayah melarang anak-anaknya merokok, sementara di sela-sela jemarinya terselip rokok dan juga asap yang masih mengepul. Ketika para ibu menyuruh anak-anaknya belajar dan melarang menonton TV dan memegang handphone, sementara ibunya sendiri asik duduk di sofa sambil matanya tidak lepas dari handphone dan menonton sinetron mengumbar mimpi dan juga nafsu. Begitu juga para guru yang mengajarkan moral kepada para siswanya, sementara banyak kecurangan justru dilakukan oleh para guru. Tidak disiplin dalam mengajar, tidak disiplin dalam kehadiran, yang membuat anak-anak tidak disiplin dalam belajarnya. Begitu juga para pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif yang digaji dengan uang rakyat, tidak lagi memikirkan dan bekerja dengan sungguh-sungguh agar rakyatnya sejahtera dan juga tercerahkan. Teladan telah menjadi barang yang langka di negeri ini. Anak-anak kita tidak lagi bisa menemukan contoh hidup yang sederhana
arif, santun, dan penuh kasih kepada sesama yang bisa ditiru. Berapa banyak di antara kalangan anak muda kita yang bahasanya sudah tidak santun dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Remaja kita, pemuda kita saat ini sudah banyak dijejali dengan budaya hedonis, konsumtif dan juga koruptif dan manipulatif. Dan semua hal keburukan itu setiap saat dipertontonkan dengan sangat terbuka oleh para orang tua di rumah, guru di sekolah, dan para pejabat di negeri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah Idul Adha dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memiliki anak seperti Ismail, maka dengan sendirinya diperlukan bapak seperti Ibrahim alaihissalam. Tentu saja tidak 100% seperti Ibrahim, minimal 1% dari kualitas Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak kita anak-anak seperti Ismail juga memerlukan seorang ibu seperti Hajar. Tentu saja tidak 100%, 1% saja dari kualitas Bunda Hajar sudah bisa mendidik seperti Ismail. Kemudian berapa persenkah di antara kita saat ini, para bapak dan suami zaman ini, sudahkah mencontoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Dan juga para ibu sudahkah mencontoh Siti Hajar yang merupakan seorang istri dan ibu di rumah tangga dengan sebaik-baiknya? Jangan pernah berharap di rumah kita akan hadir anak-anak sekelas Ismail kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mewarisi keutamaan Ibrahim dan juga Siti Hajar. Sebagai kepala keluarga, sudahkah para bapak hanya memberi nafkah anak dan istri dengan harta yang halal? Adakah rupiah yang kita bawa pulang benar-benar bersih dari unsur yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala? Dan ibu seperti apakah yang mampu melahirkan, memimpin anak-anaknya seperti Ismail? Pesan yang ingin disampaikan di sini adalah para ibu yang utama dan mulia adalah seorang ibu yang tidak hanya menyediakan surga di bawah telapak kakinya, namun ibu juga harus menyediakan surga bagi dirinya sendiri. Dan seorang ibu pun harus didampingi oleh suami yang soleh, yang memurnikan tauhidnya sesuai dengan milah Ibrahim yang hanif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tangan para orang tua seperti inilah kelak akan lahir dan terbentuk anak-anak yang berakhlak mulia, generasi muslim yang juga memegang tauhid dengan teguh dan istiqomah. Sebab pada dasarnya tiap anak lahir dengan bersih, dan orang tuanya lah yang mampu mendidiknya menjadi seorang muslim yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri dan mulailah dari diri kita sendiri. Jika para orang tua memulai dari diri sendiri baik dalam hal kebaikan dan hindari keburukan, maka anak-anak kita pun akan menemukan keteladanan. Para pemuda kita akan meneladani perilaku dari orang tua dan guru dengan baik. Dan alangkah indahnya hidup kita ini, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar dan Ismail, menjadi keluarga teladan, keluarga yang senantiasa hidup bahagia dunia dan akhirat. Di akhir khutbah ini, ma'asyiral muslimin, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasca Idul Adha ini kita kaum muslimin makin menjadi insan yang soleh, yang mau berkorban dalam menunaikan kebajikan dan juga ketakwaan. Seraya dengan itu, insan beriman harus berani menjauhi yang buruk dan munkar agar kehidupan kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, jadi haji yang mabrur, yang diterima Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan sehat walafiat dan jadi teladan dalam kehidupan kita. Kita doakan saudara-saudara kita yang berkurban saat ini, mudah-mudahan kurban yang menjadi kurban-kurban yang diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadikan amaliyah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita terus menanam benih-benih kebaikan dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah, kita membawa bekal yang terbaik, yaitu bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana, tiada harapan dan dambaan bagi kami melainkan mengharap keberkahan dan ridha-Mu selalu menyertai kami ya Allah. Inilah kami ya Allah, hamba-hamba-Mu yang berlumur dosa. Begitu banyak keburukan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah.
Ampunilah segala kesalahan kami ya Rabb. Ya Allah ya Rahim, kami mempersembahkan kehadirat-Mu sekelumit pengorbanan berupa hewan kurban yang nilainya jauh tak sebanding dengan luas pemberian-Mu dan kasih sayang-Mu yang tiada terhingga banyaknya dan kami tidak mampu memperhitungkannya. Ya Allah, terimalah kurban-kurban kami. Ya Allah, perkenankanlah kami untuk sampai ke Mekah dan Madinah dan juga ke Arafah untuk menjadi tamu-Mu menjalankan ibadah haji. Berikanlah kami rezeki yang menjadikan haji yang mabrur dan anugerahkan ridha-Mu dan sayangilah kami. Ya Allah ya Rabbana ya Rahmanur Rahim, muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah, lapangkan kuburnya, ringankan hisabnya, jadikan ahli surga-Mu ya Rabb. Lindungi kedua orang tua kami dari azab kubur dan fitnah jahannam. Ya Allah ya Rahman, lindungi kami dari segala macam penyakit, lindungi kami dari segala macam keburukan, dan lindungi kami dari segala kejahatan makhluk-Mu ya Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa zakatana wa nusukana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.